Hai sahabat film, perjalanan film di sini. Hari ini saya akan meringkas film Korea aksi 2020 yang disebut Gang. Film ini tentang seorang siswa badas yang dikeluarkan dan pindah ke sekolah lain. Sekolah barunya unik, di mana semua siswa memiliki setidaknya satu catatan kriminal. Perkelahian diperbolehkan di sana, dan bahkan dirancang sebagai turnamen, di mana semua orang bisa bertaruh. Jadi bagaimana nasib siswa ini? Apakah dia masih bisa badas? Mari kita ceritakan. Film dimulai dengan seorang pria bernama Ji yang sebenarnya adalah seorang siswa sekolah menengah. Dia akan dikeluarkan dari sekolah oleh kepala sekolah karena perilakunya yang seperti gangster dan menggertak siswa lain. Kakak perempuannya mencoba membujuk kepala sekolah dengan meminta hukuman yang lebih ringan daripada putus sekolah, tetapi karena perilaku yang berlebihan, dia tetap dikeluarkan. Dia tidak peduli dan bahkan mengejek prinsip sekolah. Karena itu kepala sekolah memindahkannya ke sekolah yang lain. Sekolah itu adalah sekolah terdampar yang tidak diketahui, yang sebenarnya adalah bekas gedung penjara. Para siswa juga memiliki setidaknya satu catatan kriminal. Keesokan harinya Ji pergi ke sana, dan menyatakan ambisinya untuk memerintah sekolah ini, seperti yang telah dia lakukan sebelumnya. Tiba-tiba sebuah bola mengenai wajahnya, dan geng badas datang kepadanya. Melihat mereka, Ji sangat bersemangat dan akan melawan mereka semua. Ketika dia ingin memukul mereka, tiba-tiba mereka meminta maaf kepada Ji dan mengatakan bahwa itu adalah kecelakaan, dan bertanya tentang wajahnya sekarang. Ji sangat bingung tentang hal ini. Kemudian dia bertemu kepala sekolah. Kemudian kepala sekolah memeriksa profilnya. Kepala sekolah tidak peduli dengan akademisnya, dan bahkan bertanya tentang keterampilan bertarungnya. Yang membuat Ji semakin bingung. Kepala sekolah tidak mau menjawab kebingungannya, dan memerintahkan dia untuk pergi ke kelasnya. Dalam perjalanan ke kelas, ada siswa culun dan Ji bertanya di mana lokasi kelasnya. Siswa ini menjawabnya dengan baik. Ketika sampai di kelasnya, Ji langsung menanyakan siapa yang paling kuat di sana, tapi semua orang tidak peduli dan mengabaikannya. Laki-laki sebelumnya ada di sana dan mencoba untuk berbicara dengan Ji. Tiba-tiba bel istirahat makan siang berbunyi, dan semua orang di sana meninggalkan kelas. Ji mengikuti mereka semua dan mengarahkannya ke basement. Ternyata hampir semua siswa di sana, dan sepertinya ada klub malam di sana. Panggung utama adalah arena pertarungan, di mana mereka bertarung 1 lawan 1 setiap hari. Si baler mengatakan kepadanya bahwa ini adalah kegiatan utama kami sebagai siswa, di mana berkelahi adalah suatu keharusan, dan secara resmi yang lain juga dapat bertaruh, dan kami bisa mendapatkan banyak uang dari bertaruh dan berkelahi. Bahkan beberapa guru juga datang ke sini untuk menghasilkan uang. Ada juga aturan aneh yang Ji juga harus tahu, mereka tidak boleh berkelahi di luar arena. Aturan itu ditetapkan karena semua siswa adalah penjahat, dan mereka berpikir bahwa mungkin ide yang bagus untuk membuat pertarungan legal dan resmi di sini. Jadi yang terkuat akan menjadi raja, dan guru juga dapat mencegah kecelakaan yang tidak diinginkan seperti membunuh. Sekarang rajanya adalah seorang siswa yang disebut Tangan Besi. Dia adalah siswa yang sangat kuat. Tetapi dia sekarang hilang karena kecelakaan. Karena itu posisi raja sekarang diburu. Ada 3 calon kuat siswa. Pertama adalah atlet judo bernama Guite, yang bisa mematahkan tulang dengan mudah. Kedua adalah petarung psikopat, yang disebut hotdog, karena dia seperti petarung gila sejak keluarganya meninggal. Dan yang terakhir adalah Sik yang sebenarnya kandidat terbaik. Secara keseluruhan hampir semua orang bertaruh dia menjadi raja berikutnya. Ternyata Sik sebenarnya adalah siswa yang tampan dan culun yang dia temui sebelumnya. Dengan tidak tahu siapa dia. Di hari selanjutnya, Ji langsung datang untuk berkelahi dengannya, tapi dengan tenang dia menolak tawarannya. Dia masih cukup keras kepala untuk memintanya berkelahi dengannya. Melihat Sik itu memanggil bawahannya. Mereka datang untuk memberinya pelajaran. Ji kaget ketika melihat mereka memiliki tubuh berotot. Pada akhirnya Ji dirobohkan dan diintimidasi. Mereka membuatnya telanjang. Dan ternyata dia menggunakan celana dalam Hello Kitty. Mereka mengambil gambarnya dan menyebarkannya ke sekolah. Sekarang semua orang memanggilnya Hello Kitty. Setelah kecelakaan itu ambisi Ji meluap dan mendaftarkan diri ke klub. Pertarungan mulai dari peringkat bawah. Di sana dia melihat Sik itu berkelahi, dan mengetuk musuhnya dengan mudah. Ji terkejut, dan sekarang, dia takut padanya. Keesokan harinya dia mulai bertarung di sana. Dengan percaya diri dia meremehkan musuhnya.
Ternyata dia terkena beberapa kali pukulan, bahkan dia terpojok karena hanya tahu tentang gaya bertarung jalanan. Sekarang dia sudah terbiasa dengan gaya bertarung yang sebenarnya dan mulai membalikkan keadaan dengan menggunakan kepalanya. Dia mengetuknya turun dan memenangkan pertandingan pertamanya. Semua orang terkejut dengan hasilnya dan mereka kehilangan uang mereka dari taruhan. Meskipun begitu, Ji masih belum puas dengan keterampilannya dan mulai berlatih. Hari demi hari dia memenangkan pertandingan lain dan mendapat uang darinya. Di sisi lain, kepala sekolah ternyata bangkrut karena kehilangan taruhannya, dikarenakan dia memerintahkan petarungnya untuk mengalahkannya tetapi tak bisa. Di pertandingan berikutnya, mengetahui bahwa pertandingan berikutnya melawan atlet judo, Ji belajar dari internet cara memenangkan pertarungan dengan atlet judo. Keesokan harinya, pertandingannya dimulai. Dengan pukulan Ji, beberapa kali mengenai ke wajahnya, tetapi dia tidak merasakan apa-apa dan bahkan membanting tubuhnya dengan keras beberapa kali, karena tahu bahwa dia sekarang harus menggunakan triknya melawan atlet judo. Dengan melepaskan pakaiannya, sehingga dia tidak bisa dengan mudah membantingnya, dengan menggunakan trik ini Ji tidak mendapatkan bantingan lagi dan memukulinya berulang kali sampai dia dirobohkan. Sekarang si Hello Kitty juga memenangkan hati siswa. Mendengar itu, Hotdog datang untuk menantangnya. Tanpa banyak bicara, mereka menetapkan tanggal pertandingan mereka. Ketika tanggal pertandingan telah tiba, keduanya yakin mereka akan memenangkan pertandingan. Ketika pertandingan dimulai, Ji berkelahi dengan gaya bertarung Sual, tetapi Hotdog memiliki gaya bertarung yang berbeda. Dia sangat cepat dan mampu mengalahkannya seperti orang gila. Sekarang Hotdog mendominasi pertandingan, sampai tiba-tiba jimatnya jatuh dan hilang. Karena dia percaya dengan jimatnya, dia kehilangan ketenangannya dan Ji dapat dengan mudah mengalahkannya berkali-kali. Sampai dia dirobohkan, semua orang menyemangatinya sebagai pemenang hari ini. Secara mengejutkan, dia kembali, ialah sang raja yang hilang di sekolah ini. Semua orang di sana terpana. Keesokan harinya Sik bertemu dengan tangan besi. Dia memintanya untuk tidak ikut campur ke klub pertempuran mereka. Tetapi dia mengabaikan Sik dan bahkan dia ingin menghapus setiap aturan di sana. Dia ingin para siswa bertarung kapan saja dan di mana saja. Dia mau mereka juga bertarung sampai mati. Mendengar bahwa Sik mengancamnya, mereka langsung pergi. Mereka pergi ke ruang bawah tanah dan mulai berkelahi secara pribadi. Dengan menggunakan gaya bertarung hanya dia mencoba untuk menguncinya, tetapi tampaknya dia terlalu kuat dan mampu melepaskan kuncinya. Dengan memberikan pukulan yang kuat kepada Sik, kemudian si sakit mendapat pukulan di tubuhnya, dan tangan besi memukul wajahnya sampai dia dikalahkan. Tidak puas dengan itu, dia bahkan memukuli 6 bawahannya. Dengan buruk, Hotdog dan Backbreaker juga dipukul olehnya. Sekarang raja kembali dan mengatur sekolah. Semua orang harus mematuhi perintahnya atau mereka akan dipukuli. Beberapa dari mereka juga bawahannya. Dengan paksa beberapa bulan berlalu dan tidak ada yang berkelahi di ruang bawah tanah lagi. Semua orang tidak dapat melakukan aktivitas mereka dengan bebas termasuk J yang direkomendasikan untuk disembunyikan oleh temannya si Baler. Suatu hari tangan besi akhirnya mencari Ji. Dia meminta Baler untuk memfoto wajahnya, tetapi si Baler memberitahu Ji sehingga dia bisa bersembunyi dan melarikan diri. Ternyata tangan besi mengetahuinya dan memukulinya dengan buruk. Mengetahui bahwa sahabatnya dipukuli, dia kembali untuk memastikan itu. Ketika melihat Baler dipukuli dan diganggu, dia tiba-tiba datang ke tangan besi sendirian. Ketika dia ingin bertarung 1 lawan 1 dengannya, tangan besi itu sepertinya terlalu malas untuk bertarung dengannya dan memerintahkan bawahannya tes untuk mengalahkannya. Karena nomor Ji dipukuli, mantan musuh Ji datang untuk membantunya dan melihat Backbreaker dan Hotdog datang untuk membantu mereka sekarang. Tangan besi harus bertarung dengan Ji. Mereka pergi ke ruangan, di mana tidak ada seseorang dapat mengganggu di sana. Mereka saling berpukulan dan bertarung dengan seimbang. Meskipun demikian, karena kekuatannya, Ji lebih banyak terkena serangan dan terpojok, tetapi karena ambisinya dan juga motivasinya untuk menjatuhkan penjahat ini, dia mampu membalikkan keadaan dan menjatuhkannya. Di akhir film, ruang bawah tanah semakin ramai lagi. Pertarungan juga berlanjut tanpa meninggalkan taruhan. Ternyata tangan besi hilang lagi. Ji and Sik akhirnya bertarung di bracket turnamen final. Pastikan untuk subscribe dan nyalakan notifikasi, sehingga Anda dapat menonton lebih banyak video seperti ini. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di lain waktu.